Berani pecat saya bongkar semua rahasia negara. Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. Ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri pemenang, cepat segera. Suruh tinggal di rumah aja. Bukan cuma soal duit haram doang. Ini udah jadi adu gengsi dua tokoh besar. Yang bikin kocak adalah namanya sama-sama Budi. Budi Ari, mantan Menkominfo, lagi terseret skandal jatah 50% dari situs judol. Nggak lama setelah itu, ada berita viral bocoran percakapan di telepon yang diduga antara Budi Ari dengan tim redaksi salah satu stasiun TV. Ini situ itu ditekan sama PDI Perjuangan. Itu kan kata dia 50%. Kalau sih ditanya balik dong. Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Pak Menteri punten nih, kalau Anda menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh? Dengan bukti-bukti ya ada. Nanti aja kalau yang itu, tapi yang pasti itu PDI semua. Betul, dia nyebut langsung nama Budi Gunawan, Menko Polhukam, yang notabene orang dekatnya Megawati dan PDIP. Kenapa dia nuding PDIP dan Budi Gunawan? Karena dulu Budi Ari itu timnya Jokowi pas masih PDIP, relawan Projo. PDIP dulu satu barisan, tapi pas Pilpres 2024 mereka pecah kongsi. PDIP ngusung Ganjar, Budi Ari deket ke Prabowo. Pas Prabowo menang Budi Ari, dapat kursi menteri. PDIP nggak dapat jatah, patah hatilah ceritanya. Nah, Budi Gunawan ini tokoh PDIP banget lah. Deket sama Megawati, pernah jadi ajudannya kan? Tapi sekarang BG ikut gabung ke kabinet Prabowo. Jadi Budi Ari curiga, BG bantu PDIP framing kasus ini lewat jalur hukum. Karena sebagai Menko Polhukam, dia pegang koordinasi polisi dan jaksa. Ya, kira-kira begitulah hasil analisa gua terhadap perang orkestrasi para elit ini. Yang satu ngerasa dijebak, yang satu diem kayak lagi main catur politik. Seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Kenapa? Karena Adi Kiswanto ini ternyata bukan sarjana. Diangkat menjadi pejabat, kata Budi Ari. Kenapa Anda mengangkat orang yang bukan sarjana, kemudian menjadi tenaga ahli Anda, gitu? Kok ceroboh sekali, lalu menggunakan tempat kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian. Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya. Dia menteri padahal ya? Padahal dia menteri. Berarti dia harus bertanggung jawab. Dia mengangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Setiadi ini datang ke sana niatannya untuk membangun konsorsium judol ke rumahnya Budi Ari. Nah, ketika itu juga, tapi ini Budi Ari pada akhirnya tidak setuju mungkin karena akhirnya Cen-Cen hilang. Nah, kemudian dia menyerahkan flash disk kepada Budi Ari, ini tolong diblokir nih situs-situs judol ini. Kenapa dia mau blokir kira-kira? Karena dia mau bikin satu. Nah, dia kompetitornya Ya, dia mau untuk dibunuh. Ya, oke, paham. Pembunuhan inilah yang udah diblokir, terjadi sukses. BA tanya, ini mana Cen-Cen kok nggak ada makasihnya gitu? Karena yang ini udah selesai dihapus. Yang ini diselamatkan. Yes. Iya. Kecuali kamu di pihak sana, mau nanya terus, mau ini terus, gitu loh. Gitu, nggak perlu mau sosmed berapa juta pun nggak ada masalah. Saya udah diajarin sama Pak Jokowi. Jaksa mengungkap Budi Ari Setiadi secara aktif meminta 8 juta per situs judol. Bukan dari 1, 2, atau 100 situs. Jumlahnya 3.900 situs. Dan semua dibiarkan aktif selama dia menjabat sebagai Menkominfo. Tarifnya jelas, 8 juta per situs per bulan. Totalnya kurang lebih 31 miliar dan separuhnya langsung dialirkan ke Budi Ari. Uang haram, hasil merusak rakyat. Judol menghancurkan keluarga, menghisap habis gaji buruh, membuat anak muda bangkrut, dan ada pejabat yang malah ikut makan dari situ. Bayangkan, menteri yang seharusnya memblokir justru jadi penjaga. Kominfo dijadikan tameng, lalu dipakai untuk melindungi bisnis kotor. Negara dibajak dari dalam. Rakyat dibiarkan kecanduan dan hancur, selama aliran duit tetap lancar ke atas. Yang duduk di kursi empuk, ikut pesta dari penderitaan bawah.
Ini bukan sekadar skandal, ini pengkhianatan terhadap negara. Dan kalau ini benar, Budi Ari bukan cuma gagal sebagai menteri, tapi ikut andil dalam merusak generasi bangsa.